lebih luang dan lebih fresh untuk menuangkan sesuatu gitu. Jadi saya merupakan tipikal orang yang apa ya, yang suka mengarang atau apapun menuangkan dalam bentuk tulisan lah istilahnya gitu. Jadi kenapa juga menulis gitu, karena menulis ini penting gitu teman-teman. Kalau kita lihat gitu, orang-orang sukses itu, orang-orang besar itu kalau kita lihat seperti misalnya Asma Nadia, Derelie, ataupun yang penulis novel Harry Potter. Mengapa mereka menulis gitu ya? Yang pertama karena mereka ingin mempunyai satu karya. Nah, yang kedua, kenapa mereka ingin menulis lagi gitu? Karena mereka ingin dikenal gitu, ingin dikenal dan ingin mengenal. Karena dengan kita menulis, tentu kita akan dikenal orang, karya kita akan ada. Nah, salah satunya itu gitu. Yang kedua adalah apa ya? Sudah passion dan keharusan gitu. Karena kuliah dulu di jurusan sastra gitu ya, mau tak mau kita harus nulis gitu, mau itu nulis cerpen, puisi, artikel, jurnal dan segala macam. Itu sih untuk kenapa harus menulis gitu, kenapa memilih menjadi seorang penulis gitu. Ya gimana Nova? Baik Bang, pertanyaan yang kedua dilanjutkan oleh Juliani. Pada saudari Juliani, dipersilakan. Iya. Baik Bang, kalau boleh tahu apa saja karya tulis Abang? Nah, jadi untuk karya tulis ya, mulai menggeluti dunia literasi dalam menulis itu mulai dari tahun 2016. Di tahun 2016 itu saya masih ingat sekali itu karya saya yang pertama saya publikasikan di koran itu, tepatnya di koran Waspada ya saat itu, adalah puisi. Nah, beranjak dari puisi, kemudian beberapa tahun kemudian belajar nulis cerpen, kemudian resensi buku, artikel, esai, apa ya, semua tulisan saya geluti gitu. Tapi untuk fokusnya sebenarnya saya fokus di cerpen sama puisi. Untuk hari ini ya, saya fokusnya di cerpen sama puisi. Dan untuk karya yang pernah dipublikasikan itu tadi cerpen, puisi, artikel, resensi buku. Untuk buku sendiri, buku kumpulan puisi ya udah ada 2 ya. Yang pertama itu tahun 2017, Sajak-sajak yang bermula, yang diterbitkan oleh Al-Qalam Media. Yang kedua itu Serumpun Puisi Setapak Jalan, itu diterbitkan oleh penerbit Guepedia. Masih penerbit indie sih sebenarnya. Nah, belakangan ini mulai beralih ke cerpen. Saat ini sedang menggarap cerpen, puisi juga, dan beberapa tulisan-tulisan non-fiksi juga. Kira-kira dari Juli, kira-kira selain itu apa lagi, Jul? Pertanyaannya, Bang? Lanjut aja. Nggak usah formal-formal kali, kita santai aja. Macam diskusi biasa aja. Sebelum Abang menjadi seorang penulis, itu memang keinginan Abang sendiri atau Abang termotivasi oleh seseorang gitu, Bang? Makanya ingin menjadi seorang penulis. Nah, menjadi seorang penulis ya, sebenarnya lebih ke keinginan sendiri gitu. Jadi dulu pas SMA itu suka nulis buku diary gitu istilahnya. Kalau laki-laki kan nulis suka buku diary, terkesannya kan lebay, alay gitu kan. Tapi bagi saya enggak gitu, walaupun itu untuk konsumsi diri saya pribadi gitu. Tetapi itu dia. Nah, itu keinginan sendiri. Makanya dulu memilih sebenarnya karena tuntutan kuliah juga gitu. Jadi teman-teman di perkuliahan itu kan kita dituntut nih, misalnya kalau kau nulis ini, kalau kau karya kau terbit ya kau dapat nilai A untuk mata kuliah ini. Nah, nanti kasih bukti terbitnya gitu. Nah, itu salah satu motivasinya dulu gitu. Itu masih lugu kali gitu. Itu Stambuk 2000 angka semester 1 lah. Semester 1 mata kuliah kalau nggak salah itu mata kuliah apresiasi sastra atau apa gitu, lupa. Jadi itu salah satunya. Nah, itu keinginan pribadi juga. Nah, mulai dari situ saya rasa ya passionnya di sini gitu, menggeluti semakin lama menggeluti sampai 1 tahun 2 tahun hingga sekarang gitu. Ikut komunitas Forum Lingkar Pena Medan, dan ikut juga di lembaga penelitian ilmiah di Unimed juga. Nah, mulai dari situ ya memang saya rasa ini passion saya gitu. Selain itu memang
saya rasa menulis ini menguntungkan gitu. Nggak lelah kali gitu. Kita bebas punya tempat kerja di mana aja, di HP, di laptop, ketika di angkot atau segala macam kita bebas gitu menuangkannya dalam bentuk apa gitu. Ya itu sih gitu, keinginan sendiri dan ya motivasi juga dari teman-teman sekomunitas dan melihat karya-karya yang disukai juga gitu. Seperti kalau saya cenderung menyukai novel ya, karya-karya sastra yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Shirazi, kalau teman-teman tahu, penulis novel Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Bidadari Bermata Bening gitu. Saya suka novel-novel yang gitu. Apa ya, cerpen-cerpen juga suka, seperti cerpennya Aan Hafiz, kemudian cerpen-cerpennya siapa ya, cerpen-cerpennya Alda Muhsi juga suka, Hasan Albana dari Medan juga suka, dan cerpen-cerpennya siapa lagi, banyak banyak sih cerpen apa ya yang di Medan yang karya-karyanya bagus gitu. Nah itu juga memotivasi kita gitu. Baru pada tahun 2019 ikutlah kelas prosa di Balai Bahasa gitu, kelas prosa di Balai Bahasa dimentori oleh Kak Sartika Sari sama Kak Hasan Albana. Nah mulai situ terfokuslah dunia apa ya, terfokuslah ke penulisannya, ke cerpen gitu. Nah makanya banyak bergelut di cerpen sekarang juga gitu. Tidak lain juga, tidak dipungkiri juga aktif di puisi juga ya gitu. Makanya kalau menulis ini sebenarnya nggak ada fokusnya gitu, mana kita nyamannya ya kita buat aja gitu. Tetapi memang kita harus ada punya targetan-targetan tersendiri. Misalnya ini saya satu tahun ini mau buat tulisan apa, 2 tahun ini mau buat tulisan apa, ini hari ini saya mau menggarap apa, minggu ini tulisan saya yang harus terbit apa yang saya harus. Cerpen yang saya tulis itu judulnya Merantau sama Seberhala gitu. Saberhala itu lokalitas ya, kearifan lokal di Mandailing, di Tapanuli Selatan gitu, Mandailing Tapanuli Selatan. Jadi itu mengangkat tentang nikah lari gitu. Jadi apa lagi istilahnya gitu. Karena ada perbedaan kasta antara perempuan dan laki-laki dan tetap mereka saling mencintai, dan saya rasa saya garap ini juga cocok gitu. Itu berkesan bagi saya. Nah, yang paling berkesan lagi itu adalah ketika kita menuliskan pengalaman-pengalaman kita sendiri gitu. Tetapi namanya jangan kita buat nama tokohnya jangan kita buat nama kita sendiri gitu. Nanti orang ketahuan, oh ini kisahnya si ini gitu. Nah, memang tak jarang sih banyak yang DM saya via IG, Bang Iksan itu kisahnya pengalaman pribadi ya? Ya saya jawab aja sebagian pengalaman pribadi gitu. Nah, disitulah proses kreatifnya itu gitu. Proses kreatifnya itu ketika pengalaman pribadi itu kita tuangkan ke dalam tulisan, itulah yang dinamakan dengan fiksi. Penambahan fiksinya itu adalah apa ya, imajinasinya, alurnya dan sebagainya gitu. Nah tokohnya tadi kan kita fiksikan gitu. Misalnya Nova nih, misalnya menulis tentang cerpen tentang pandangan pertama Nova di SMA misalnya, atau di kuliah misalnya, atau di kelasnya misalnya. Nah Nova mengganti nama Nova itu menjadi misalnya apa ya, misalnya menjadi Butet misalnya, atau nama laki-lakinya menjadi Ucok gitu kan, itu udah fiksi. Itulah proses kreatifnya tadi gitu. Nah yang paling berkesan itu tadi Saberhala. Dan yang paling berkesan lagi itu adalah ketika saya mengangkat tema-tema tentang lokalitas atau tentang daerah saya gitu. Saya berkesan melihatnya dan berkesan membacanya gitu. Jadi ada rasa bangga tersendiri ketika karya itu udah terpublikasi gitu. Dan ada rasa bangga dari teman-teman kita juga gitu, karena oh kau ngangkat daerah kita ya gitu. Jadi kita termotivasi untuk menulis terus gitu. Jadi selain kita untuk diri kita pribadi, jadi kita membranding nama daerah kita juga gitu. Misalnya Samosir atau apa segala macam gitu kan, banyak tuh event-event lomba nulis cerpen tentang lokalitas. Apalagi di Sumatera Utara, cerita adik sampul saya juga gitu. Nanti teman-teman 2018 itu ada namanya KKN kebangsaan juga gitu. KKN bersama. Coba teman-teman garap itu informasinya di mana, apa sebelum persyaratannya, supaya apa ya, track record kita itu ada gitu. Track record kita itu ada, minimal nambah-nambah apa lah istilahnya, nambah CV teman-teman lah gitu. Ikut aja kegiatan-kegiatan seperti itu gitu. Mungkin itu aja sih. Suri gitu. Punya karya nih. Cari teman yang memang ingin mengkritik karya itu, jangan hanya memuji, wah ini karyanya bagus sekali, udah menang ini. Padahal kita butuh apanya kan, butuh sarannya kan. Kita nggak butuh pujiannya, kita butuh kritikannya gitu. Jadi intinya teman-teman harus cari orang-orang yang benar-benar membangun teman-teman gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman harus membangun dia juga gitu. Berarti sama-sama bertumbuh gitu. Karena lingkungan itu membuat kita semakin bertumbuh gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai mencari
komunitas yang memang benar-benar mengapakan bidang teman-teman. Misalnya teman-teman aktif di Korsas gitu. Nah, coba di Korsas itu